Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau balik semua, sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran PPKN kaitannya dengan bab kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sebelum pelajaran ini dimulai, nanti kalian silakan untuk terlebih dahulu mengecek kelengkapan alat-alat kalian. Silakan buku semuanya dikeluarkan terlebih dahulu, biar nanti kita pada saat pembelajaran bisa dilakukan secara real. Ya, semuanya? Ya, untuk kalau itu kita mengawali pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke, saya absen terlebih dahulu. Hari ini ada semua ya. Pertemuan kali ini kita membahas tentang kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada sub baru mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, sebelum membahas di sini, apakah kalian masih ingat dengan materi pertemuan yang kemarin? Masih. Kalau masih, coba pada pertemuan minggu kemarin kita menerangkan tentang apa? Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ ada apa? Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sifat fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang fungsi dan kedudukan. Kedudukan mengenai hukum dasar yang kaitannya dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Sebelum ke sini, saya akan terlebih dahulu membacakan tentang kompetensi intinya. Kompetensi intinya di sini ada 4. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli terhadap toleransi gotong royong. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang keempat, mengelola, menghayati, menalar dalam ranah konteks sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasarnya saya ambil 2 kompetensi, yaitu dari 3
serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, 4.2 yaitu menyajikan hasil telaah tentang makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Setelah saya membacakan kompetensi dasarnya, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada saat ini. Tujuan pembelajaran pada saat ini, poin pertama yaitu menjelaskan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, menyajikan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, ini adalah dasar-dasar untuk mempelajari pertemuan kali ini. Sebelum menginjak pada materi yang akan kita bahas, saya minta kalian terlebih dahulu menganalisis gambar yang ada di depan kalian agar nantinya kalian punya gambaran materi yang akan kita bahas. Siap? Oke, kalau siap, silakan kalian analisis gambar yang ada di depan kalian. Sudah? Oke, kalau sudah, saya minta coba kalian berpendapat dari gambar ini. Siapa yang berani dulu? Pak, Oke. untuk menjaga ketertiban. Untuk menjaga ketertiban, kaitannya dengan kenapa harus ada hukum. Bagus. Silakan yang mau berpendapat lagi. Saya Pak, Ya, biar masyarakat merasa aman. biar masyarakat merasa aman. Oke. Siapa lagi yang mau berpendapat? Saya Pak, Oke. biar keadilan bisa ditegakkan. Biar keadilan bisa ditegakkan. Artinya apa? Bahwa dengan adanya hukum berarti kita minimal akan tahu tentang batasan-batasan yang harus dilakukan, sehingga nantinya punya rasa aman, punya rasa keadilan dan lain sebagainya. Nah, itu dari poin yang pertama. Saya minta sekarang yang kaitannya dengan gambar ini apa? Dengan gambar ini apa? Gambar apa ini? Polisi. Ada yang bisa berpendapat? Oke. Apa? Silakan. Untuk menjaga keamanan yang sedang naik motor. Untuk menjaga keamanan yang sedang naik motor, karena di situ ternyata polisinya sedang menertibkan pengendara pakai helm. Oke. Yang gambar kedua, apa itu maksudnya? Saya Pak, Ya, gambar itu sedang melakukan upacara. gambar itu sedang melakukan upacara. Artinya apa? Taat dan patuh serta hormat pada negara. Artinya taat dan patuh terhadap negara. Oke. Terus yang ketiga gambar apa? Siapa? Oh ya, ya. Maksudnya ada larangan terhadap kendaraan yang tidak lengkap surat kendaraannya. Oke, artinya apa? Artinya adanya larangan terhadap Kendaraan yang tidak lengkap. kendaraan yang tidak lengkap. Gambar terakhir itu maksudnya apa? Saya Pak, Oke. dilarang buang sampah, dilarang merokok, dilarang menggunakan benda terlarang. Maksudnya apa? Ada larangan terhadap benda-benda tertentu. Ada larangan terhadap benda-benda tertentu, bahwa dalam hukum negara yang kita tegakkan, kita diantaranya tidak boleh buang sampah sembarangan,
tidak boleh yang namanya pegang senjata api tanpa izin dari pihak pemerintah dan lain sebagainya. Tadi saya bilang bahwa akan membahas tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Pada bab ini diantaranya yang pertama yang kita akan bahas yaitu mengenai makna peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Kita bahas poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai makna peraturan perundang-undangan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum dibentuknya dan ditetapkannya oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari hal ini kita akan membahas tentang fungsi perundang-undangan. Satu, untuk memberikan rasa keadilan. Yang kedua, sebagai norma hukum. Yang ketiga, untuk menentukan aturan-aturan. Yang keempat, untuk mengatur kehidupan. Dan yang kelima, untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dari hal ini, mana yang kira-kira masih perlu ditanyakan? Saya, Pak. Apa yang dimaksud dengan mengatur aturan? Apa yang dimaksud dengan mengatur aturan? Ada yang kira-kira bisa bahas? Kira-kira bisa jawab? Saya, Pak. Ya. Peraturan perundang-undangan harus bisa menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antara sesama manusia sebagai warga negara dengan warga masyarakat. Maksudnya dalam setiap peraturan perundang-undangan harus bisa mengatur seluruh aturan yang ada. Itu intinya. Ya. Terus siapa lagi? Ya. Apa yang dimaksud sebagai norma hukum? Apa yang dimaksud dengan norma hukum? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya. Sebab dalam peraturan perundang-undangan berisi peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Ya, maksudnya apa yang dimaksud dengan norma hukum bahwa dalam sebuah aturan harus patuh pada hal-hal yang telah diatur berdasarkan aturan hukum yang ada. Lanjut pada asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011. Di sini akan membahas yang pertama tentang kejelasan tujuan, yang kedua kelembagaan, yang ketiga kesesuaian antara jenis, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima didaya gunakan dan kehasil gunaan, yang keempat yang keenam adalah kejelasan rumusan, dan yang ketujuh adalah keterbukaan. Nah, kira-kira dari gambaran ini apa yang perlu ditanyakan? Ya. Kejelasan tujuan itu apa? Kejelasan tujuan itu apa? Ada yang bisa membahas? Saya, Pak. Kejelasan tujuan bisa diartikan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas untuk tujuan yang dicapai. Oke, kejelasan tujuan artinya apa, Mas? Jula? Kejelasan tujuan bisa diartikan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas untuk tujuan yang dicapai. Iya, kejelasan tujuan artinya setiap peraturan perundang-undangan harus jelas tata urutannya, tata tujuannya, biar masyarakat bisa mematuhi setiap aturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara. Ada yang perlu tanyakan lagi? Siapa?
Pembentuk peraturan yang berwenang. Kelembagaan itu apa? Betul ya yang disampaikan oleh teman kalian bahwa kelembagaan negara adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk membuat sebuah aturan di dalam negara yang kita cintai ini. Di antaranya apa kelembagaan negara? Ada yang namanya MPR, ada yang namanya DPR, ada yang namanya DPD, ada yang namanya MA atau Mahkamah Agung. Dan masing-masing kelembagaan ini mempunyai tugas pokok sendiri-sendiri. Ingat, yang membuat sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah lembaga legislatif, yaitu DPR. Ada yang perlu tanya lagi? Kedayagunaan dan kehasilgunaan itu apa? Kedayagunaan dan kehasilgunaan itu apa? Ada yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan teman kalian? Saya, Pak. Maksudnya bahwa peraturan undang-undang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan, bermanfaat, dan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, yang dimaksud dengan kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat itu harus tepat. Apa kegunaannya, apa manfaatnya bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Ada yang perlu ditanyakan kembali? Enggak. Oke, kalau tidak paham ya? Oke, kalau paham, kita lanjut. Poin yang kedua. Tadi poin pertama sudah, poin kedua. Di sini ada tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bisa kita lihat di peta konsep. Yang pertama, adanya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, adanya ketetapan MPR. Yang ketiga, adanya Perpu. Yang keempat, adanya peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Di sini peraturan terendah berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Kaitannya dengan peraturan daerah atau lebih dikenal dengan otonomi daerah. Paham? Kalau paham, di sini coba saya akan mengulang. Aturan tertinggi itu apa? Terus? 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 Di antaranya ada apa? Ada perda dan perpu. Oke, paham? Kalau paham, saya minta untuk bisa mendiskusikan peraturan yang kaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Kalau tadi dari pembahasan sudah paham semua, berarti tugas kalian dalam pertemuan kali ini tadi yang saya sebutkan. Siap? Oke, kalau siap. Sekarang saya udah akan bagi kelompoknya. Kelompok pertama adalah yang paling timur sendiri, ya. Ini satu baris. Kelompok kedua adalah ini. Kelompok ketiga ini. Kelompok keempat sana. Bisa? Siap? Oke. Untuk membahas ini saya kasih waktu kurang
15 menit ya. Oke, kalau siap, saya akan bagikan terlebih dahulu yang namanya LKPD-nya. Oke, silakan kalian berebut. Untuk memudahkan kalian mencari materi, silakan yang namanya HP-nya bisa kalian pergunakan untuk membuka internet. Siap? Oke, kalau siap, berkumpul terlebih dahulu berdasarkan kelompok yang tadi sudah dibentuk. Jelas Pak. Jelas Pak. Udah semuanya? Ya. Kalau udah sesuai dengan durasi kita, kamu suruh membuat yang namanya kasus-kasus yang kalian hadapi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Saya persilakan terlebih dahulu untuk kelompok 1 memaparkan hasil dari diskusi kalian kaitannya dengan hal itu. Siapa yang mewakili? Oke. Kasus kriminal yang menjadi rasa keadilan. Indonesia dikenal sebagai negara hukum dan artinya setiap tindakan kejahatan harus dihukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun ada beberapa kasus hukum di Indonesia yang masih rasa keadilan publik. Contoh, seorang nenek yang mencuri uang pokok dihukum 1 bulan. Baru kasus pelanggaran yang belum berlaku dengan menyebabkan sanksi peradilan kasus ini seolah menjadi cermin betapa penangkapan hukum tanah air masih terbang dengan terjebak koruptor yang merampok yang rakyat masih bebas berperangan mereka yang lemah secara ekonomi dan status sosial begitu mudahnya masyarakat Sudah Mas? Ya, ada yang mau menanggapi dari kelompok yang pertama apa yang disampaikan tadi pemaparannya? Kami sepakat dengan kelompok 1. Berdasarkan kasus yang disampaikan menunjukkan keadilan yang tidak merata. Oke, ada persetujuan dari kelompok 2 bahwa mereka sependapat dengan kelompok pertama yang mengatakan bahwa tidak ada keadilan yang merata dari hasil penemuan kasus yang ada di kelompok pertama. Kelompok kedua, apa yang perlu disampaikan dalam diskusi kali ini? Silakan yang siap untuk berdiri memaparkannya. PN Jaspus pada 3 Mei 2010 memvonis bebas Chairul Saleh, seorang pemulung yang dituduh memiliki ganja seberat 1,6 gram. Pria 38 tahun itu dipaksa mengakui memiliki ganja oleh sebuah oknum polisi ini. Orang nomor 1 dituduh polisi waktu itu Jenderal Polda Jaya Irjen Wahyono untuk meminta kepastian adanya rekayasa tersebut. Dalam sidang disiplin Propam, Polres Jakpus menjatuhkan hukum kepada 4 polisi yang terlibat dalam rekayasa kasus kepemilikan ganja tersebut. Pemulung Chairul Saleh ini Kanit Narkoba Polres Kemayoran Maipulu Suranto di Denmark, sedangkan penyidik ditundak
kenaikan perangkatnya selama 1 tahun. Kemudian untuk Ahmad Rianto ditunda kenaikannya perangkat selama 1 tahun serta divestasi secara demosi, dan untuk di Brigadir Rizky ditempatkan ke tempat khusus selama 7 hari. Oke, dari kelompok kedua hasil pemaparannya, kalau dari kelompok pertama itu ada ketidakadilan yang merata, justru di kelompok kedua ini menggambarkan bahwa kasus yang terjadi di kelompok kedua menunjukkan bahwa keadilan penegakan hukum betul-betul tidak memandang siapapun, karena ternyata aparatur bisa dikasuskan pada kategori pelanggaran hukum. Silakan sekarang beralih ke kelompok ketiga. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok ketiga, bahwa kalau di dalam kelompok ketiga di sana menerangkan tentang sebuah kasus yang menggambarkan kaitannya dengan pelanggaran kasus susu formula. Di sana ya, dalam kasus ini ternyata banyak hal-hal yang dilanggar oleh perusahaan terkait. Kelompok keempat, untuk siapa yang bisa memaparkan hasil temuan permasalahannya? Kasus Buniani bersiksa dengan kasus agama yang melibatkan Ahok. Buniani mengunggah cuplikan video dan pertanyaan. Ahok di Pulau Pramuka yang kontroversial. Pada awal Oktober 2016, dalam video itu Ahok mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Dalam cuplikan video yang unggahannya, Buniani menyatakan transkrip pidato Ahok postingan di laman media sosial itu diberi judul penistaan terhadap agama. Oke, terima kasih. Kelompok keempat ternyata membahas tentang sebuah pelanggaran kaitannya dengan penistaan agama. Di sana salah satu tokoh terkait ternyata melecehkan salah satu agama. Yang jelas-jelas di sini tentunya melanggar sebuah peraturan perundang-undangan yang telah kita buat oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Terima kasih atas hasil penyampaian kalian dalam diskusi kali ini. Kalau tidak ada hal-hal yang perlu ditanyakan kembali, silakan kalian kembali terlebih dahulu ke tempat kalian masing-masing. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan dari materi yang ada di sini? Siapa? Saya, Pak. Oke. Kesimpulannya adalah peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga negara. Peraturan perundang-undangan terdiri dari 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik, Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, Perda, peraturan daerah kabupaten. Terima kasih ya, bahwa dari materi yang kita pelajari ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan adalah sebuah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara. Yang kedua, peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPR,
nanti kalian silakan buka Google Classroom-nya. Di sana saya sudah ngirim tugas untuk pertemuan yang akan datang. Ya, saya sudah share di Google Classroom. Nah, pertemuan yang akan datang berarti tugas itu sudah terkumpul di meja saya atau bisa melalui aplikasi Google Classroom juga. Siap? Siap? Kalau siap. Pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Saya tutup dengan wassalamualaikum